Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kita general reading seperti biasanya. Kita tanyakan kepada semesta temanya apa. Semoga kali ini temanya banyak yang cocok ya. Banyak yang ketarik energinya ke sini, baik itu energi kamu ataupun energi si dia. Seseorang yang sedang berdiri denganmu, seseorang yang sedang kau pikirkan. Yuk, kita fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Semesta tunjukkan satu persatu energi hari ini untuk semua penonton saya. Sekali lagi ini untuk banyak orang ya. Bisa untuk kamu, bisa bukan, bisa cocok, bisa enggak. Bisa sebagian cocok, sebagian enggak, cocok semua, enggak cocok semua juga bisa. Ya, karena ini pembacaan rame-rame pastinya energinya juga campur aduk. Ya, pastinya yang dominan yang ketarik. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kamu sendiri, silakan personal reading. Yuk, semesta tunjukkan tema yang baik untuk kami. Duh, cepat sekali. Waduh, Three of Cups. Ini tentang seseorang yang berbagi, bisa berbagi hati. Tapi ini cups lebih ke berbagi hati ya. Berbagi hati. Tapi ini tidak selalu dengan lawan jenis ya. Dengan teman-teman, dengan tidak selalu asmara, tapi berbagi hati ya. Siapa ini yang berbagi hati? Kalau bukan kamu ya pastinya dia. Kalau bukan dia pastinya ya kamu. Karena ada kalanya energi general seperti ini menarik energi yang vice versa ya. Terbolak-balik ya. Jadi silahkan kamu sesuaikan saja. Kalau memang cinta segitiga ini tidak pernah kau jalani, tidak sedang kau jalani, berarti bacaan ini memang bukan buat kamu tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi jangan terlalu sensitif dalam menyikapinya. Yuk kita lihat lagi. Two of Cups. Wow. Tapi ini memang ada cinta. Saling mencintai satu sama lain walaupun dalam cinta bersegi-segi ya. Jadi maksudnya gimana? Dia yang cinta aku, dia yang cinta yang sono ya. Ini semuanya sama-sama mencintai ya. Dia ke kamu, dia ke orang lain. Baik juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Kamu ke dia atau kamu ke orang lain. Sama-sama cinta. Ini ada kasih sayang. Dan di sini sifatnya itu ketulusan. Cinta banget loh. Coba saya lihat. Cinta banget bersegi. Cinta bersegi banget. Cinta segitiga. Lanjut ya. Oke. The Devil. Devil apa ayo? Devil iblis, setan, demit, genderuwo. Ini sudah ke arah-arah yang apa ya, cinta bersegi tapi sudah gak karu-karuan nih pokoknya ya. Karena devil ini kan energi iblis itu kan serakah ya, nafsu, kemaruk itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Loh, lah tapi kok bikin mumet, bikin stres ya. Di sini perasaan ini bercampur aduk saya lihat ya. Seperti ditusuk ini ya. Salah, benar, benar, salah. Ya, ini salah tapi hati gak bisa. Maunya benar tapi kok gak bisa. Suaraku kayak dicekik. Tes. Itu. Mumet. Sudah minta pencerahan, tapi jatuhnya tetap mumet. Karena apa mumet? Karena sama doanya, sama devilnya, besar energi ini. Ini Arcana Mayor, ini Arcana Minor, mana cuma 4. Ya. Oke, sayang Pol. Cinta bersegi tapi sayang Pol. Paham? Oke, cinta segitiga lagi dan lagi. Bosen bunda, sama. Ya.
Tapi seperti yang kalian tahu, saya tidak ambil kartunya, saya nggak ngarang judul, saya nggak ngarang tema, keluar sendiri itu petunjuknya. Jadi untuk yang cocok-cocok saja ya teman-teman ya. Coba saya mau lihat siapa yang terlibat dalam cinta bersegi sama kamu. Ya, kamu yang sudah pasangan sama dia, atau dia yang sudah punya pasangan tapi sama kamu, atau sama-sama punya pasangan. Oke, wis ya. Kita mau lihat seseorang yang terlibat hubungan cinta bersegi sama kamu. Yes. Itu pasangan sah atau siapa? Nggak tahu ya. Belum sampai sana pembahasannya. Ya, fokus saja ke kartunya. Saya bacakan, kamu nonton, kamu ambil yang cocok. Sesimpel itu ya. Siapa sih dia? Seseorang yang terlibat cinta bersegi sama kamu, atau seseorang yang berbagi hati selain kamu ada orang lain. Itu wis intinya. Siapa orang itu? Ini bisa juga menarik energi kamu ya. Karena ada kalanya pembacaan general seperti ini energinya ya, menarik energi yang vice versa. Kamu sesuaikan, kamu ambil yang cocok saja. Mungkin gak semuanya cocok, tapi kamu ambil yang cocok ya. Siapa dia? Orang lama kamu. Six of Cups, orang lama. Orang lama itu seperti apa? Ya yang nggak baru tadi, nggak baru kemarin. Orang lama. Mungkin ini menarik energi seseorang yang mungkin di masa lalu kamu yang kembali kek ya, atau kamu sudah terhubung sama dia sudah lama kek ya. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Orangnya ini memang mudah jatuh cinta. Dia adalah orang yang beberapa suka tebar pesona, ya. Beberapa, nggak semua. Orangnya memang apa ya? Beberapa ganjen, genit, suka narik perhatian, suka mencari perhatian dari lawan jenis. Itu. Mungkin beberapa pacarnya banyak yang suka banyak ya. Lanjut ya. Oke. Orangnya itu punya tipikal orang yang kalau berpikiran itu punya pikiran kritis ya. Gak mau orang ini kalau hanya jawaban sepatah-sepatah yang dia gak ngerti dia akan tanyakan ya. Tipikal dedes ya, orang yang berpikiran kritis gitu ya. Kemudian orangnya juga punya pemikiran-pemikiran atau punya pemikiran atau sifat-sifat yang kreatif gitu lah. Ya. Tapi saya lihat ya banyak juga orang ini yang pikirannya kadang-kadang nggak terlalu positif gitu loh. Kadang-kadang dia pikir-pikir sendiri kemudian ngambek, pikir-pikir sendiri ya, diolah-olah sendiri, asumsikan sendiri, disimpulkan sendiri. Modelnya seperti itu. Oke. Lanjut. Ada di sini saya lihat mungkin dulu orang ini adalah dulu kalian pernah deket, ketemu lagi. Terus jalin hubungan lagi, banyak di sini. Kencang sekali energi. Lanjut ya. Tumben gak keluar-keluar ya. Gak keluar-keluar. Gimana dong? Saya ambil. Kelamaan bunda langsung ambil aja. The High Priestess. Orangnya ini wawasannya luas. Orangnya cukup cerdik
dan pintar, saya lihat bukan orang yang minim ilmu ya, banyak ilmunya. Itu sih. Lanjut ya. Berwawasan luas, termasuk punya wawasan luas bagaimana cara memperlakukan lawan jenis, bagaimana cara menarik lawan jenis. Canggih ya. Oke. Kalian pernah terlibat kesalahpahaman sama dia, pernah selisih paham ya, mungkin pernah atau sering adu argumen. Beberapa ada yang sering konflik sama dia, kamu sama dia. Dan saya lihat kamu ada di sini, ada banyak perbedaan sama dia. Ada hal-hal yang membedakan kamu sama dia. Bisa perbedaan status apapun ya, perbedaan religi mungkin, perbedaan lingkungan yang membesarkan, perbedaan ya, tempat ya, budaya, bisa. Lanjut. Kurang 2. Oke. Orang ini banyak yang menyayangi sih ya, keluarganya juga banyak yang sayang sama dia. Dan banyak keluarganya yang membanggakan dia. Orang ini mungkin sudah menikah, pernah menikah. Yang jelas dia itu dalam hal kasih sayang itu gak kekurangan. Kasih sayang itu dia gak kekurangan ya, kasih sayang apapun ya, orang tua ke anak ya, dia stok kasih sayangnya banyak. Lanjut ya. Bagus banget kartuku ini, yang belikan makasih ya, semoga berkah ya. Bagus banget, suka aku. The Moon, orangnya agak misterius. Dia tipikal orang yang suka berimajinasi, berkhayal ya. Dan sering kalau saat malam itu berkhayalnya tambah kenceng. Orang yang suka bermimpi, memimpikan sesuatu. Tapi orangnya saya lihat misterius dan punya banyak rahasia ya, karena apa-apa dipendam ya. Terkadang di sini saya melihat orang ini pertengkarannya sama kamu karena dia juga kurang terbuka sama kamu. Sementara kalau ditanya pinter jawabannya ya, tapi tidak memuaskan kamu. Oke? Apa nih? Oke, orangnya dermawan, perhatian sama orang, apalagi orang yang membutuhkan bantuan. Orangnya memang tipikal pecinta ya. Orang ini the lovers itu apa? Pecinta. Ya, orang yang memang, kenapa ya saya melihatnya orang ini dalam hubungan asmara itu canggih gitu loh ya. Oke. Dia sangat menyayangi. Kalau dia pernah menikah atau sampai saat ini menikah, sebenarnya orang ini sayang sama pasangannya. Duh, Bunda itu pasangan sah saya ya. Menikah saya sama dia, tapi dia hadirkan orang lain. Ya, hadirkan orang lain bukan berarti dia nggak cinta sama kamu. Kalau cinta sama kamu ya, bukan berarti belum tentu ya, dia tidak menghadirkan orang lain juga yang dia cintai juga ya. Harusnya kalau cinta itu nggak selingkuh ya, harusnya. Tapi banyak kok yang cinta tapi selingkuh. Ada apa enggak? Kalau nggak ada yang seperti itu ya, orang cinta setengah mati ya, tapi tetap aja selingkuh. Ada enggak? Kalau nggak ada, kalian tulis di komentar ya. Yang saya tahu banyak, ada dan banyak gitu. Cinta tapi nambah istri, cinta tapi pacaran selingkuh sama cowok lain gitu. Paham ya? Oke, itu yang tampak ya. Yang paling banyak di sini seseorang yang punya divine feminine. Bisa cowok, bisa cewek. Ya. Yang punya divine feminine gak cuman cewek, cowok pun punya sisi-sisi divine feminine. Oke, jadi itu orangnya. Silakan kamu ambil yang cocok saja tanpa membuat dirimu baper. Ya. Kita mau lihat orang ini energinya ke kamu seperti apa ya. Energi dia ke orang lain selain kamu karena cinta bersegi ya. Itu seperti apa? Kita mau lihat. Saya mau bandingkan di sini. Di sini energi untuk kamu. Di sini energi untuk orang selain kamu.
ya. Oke, saya kesampingkan dulu. Saya mau lihat energi dia ke kamu. Ini bisa energi perasaan, keinginan, niat, tujuan, harapan, ya, rencana, apapun. Saya tidak membatasi. Biarkanlah semesta yang memberikan petunjuk melalui kartu tarot saya. Saya tugasnya cuman bacakan, oke? Sampai sini, adakah dari kalian yang cocok atau resonate? Ya, silakan kalian tulis di komentar. Saya mau ucapkan juga terima kasih yang sudah follow, yang sudah subscribe. Semoga berkah untukmu, ya. Yang belum jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow. Bunyikan tanda loncengnya atau tanda notifikasinya supaya saat saya mengupload video baru atau saat saya live kalian mendapatkan notifikasinya. Dan berikan semangat saya dengan like, share, juga komen. Saya juga mau ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk kalian yang baru saja menemukan video ini, baru saja ketemu channel ini. Salam kenal ya. Hai, saya Julie Hakim dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja silahkan kalian ketik di komentar. Ya, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Yuk. Bentar. Kurang sekali lagi. Kelamaan. Tarot reader yang satu ini kebanyakan di shuffle ya. Suka lanjut, nggak suka hengkang. Yuk. Saya mau lihat energi dia ke kamu. Fokus ke kartunya. Ada yang keluar. Loh. Energi dia ke kamu. Ini 7 of Swords. Energinya banyak bohong, ya curang, ya sembunyi-sembunyi. 7 of Swords itu khianat, ya. Energi yang kurang baik, curi-curi. Nggak bagus energinya ke kamu. Saya baca apa adanya. Ya, semoga nggak cocok untuk kamu, ya. Kalau yang kartu ini, ya. Yang baik aminkan. Yang nggak baik jangan. Ya. Lanjut. Duh. Teman-teman. Ini adalah sesuatu hal yang sifatnya the world itu sesuatu yang berakhir atau tujuan atau destinasi atau bisa juga karma. Teman-teman, hal-hal yang sifatnya duniawi juga bisa ini. Teman-teman, dia di sini energinya ke kamu. Kamu adalah tujuannya, destinasinya, sekaligus karma dia. Di mana dia menanamkan atau menabur hal-hal yang bakalan dia tuai. Kalau dia curang sama kamu, ya menuainya ya satu hal yang buruk. Kalau dia menanamkan sesuatu hal yang baik ke kamu. Tapi kalau cinta bersegi itu banyak gak baiknya. Wis, titik. Yang benar adalah setia pada pasangan itu tok. Logis toh, ya. Jadi energi dia ke kamu tujuannya. Tapi apakah tujuan dia itu baik? Saya lihat tidak di dua kartu ini. Lanjut ya. King of Wands, Raja Wands itu sesuatu hal yang sifatnya tindakan, sikap, perbuatan, sesuatu yang nyata. Teman-teman, energi dia ke kamu, King itu raja. Kalau di kerajaan itu yang tertinggi, yang ngatur. Saya melihat energi dia ke kamu. Kayaknya kamu tidak terlalu punya banyak kekuatan untuk melawan dia, untuk apa ya? Berbuat semaunya. Lebih banyak dia yang kontrol. Yang pegang kendalinya atas hubungan ini. Betul enggak? Jadi lebih banyak kamu ya enggak bisa apa-apa, walaupun di sini ada sifatnya sembunyi-sembunyi, curang, khianat. Lanjut ya. Waduh, keluarnya satu-satu, Rek.
Kalau soal cinta, sama kamu cinta. Ten of Cups di sini the lover. Ini sangat jelas sekali. Kalau memang kamu pasangan sahnya, ini ada macam-macamnya. Saya jabarkan sekiranya ini memang energi kamu. Karena apa? Pastinya tidak semuanya sama dari yang nonton semuanya ini. Kalau ini adalah pasangan kamu sah, ya, dia menyayangi kamu. Karena memang tujuannya dalam satu pernikahan ya memang harus bersama, walaupun hatinya mungkin terbagi-bagi sama orang lain. Satu hal lagi ya, kalau memang dia ini pasangan sah kamu, dia ini punya stok cinta yang banyak seperti yang saya bilang tadi, dan dia ini punya nafsu yang besar. Di sini berjajar dengan King of Wands. Jadi dia mau mengumbar nafsunya, mengikuti ego atau mengikuti hasratnya. Ya suka-suka dia, sekalipun ini harus mencurangi kamu. Tapi tujuan dia tetap kamu. Kalau kamu pasangan sahnya. Kalau kamu orang ketiganya atau dia adalah orang ketiga kamu, mohon maaf ya. Di sini nafsunya memang besar, tapi tidak adakah keseriusan sama kamu? Ada yang sifatnya adalah kasih sayang, juga ada. Lanjut ya, kamu ambil yang cocok-cocok saja, yang menyenangkan saja. Dan yang menyenangkan buat kamu aminkan. Belum tentu yang menyenangkan buat kamu menyenangkan juga buat orang lain. Jadi kamu pilih sendiri. Oke. Tapi saya lihat orang ini ke kamu, siapapun kamu atau di posisi apapun kamu, gregetnya kurang. Walaupun ada sayang. Kalau sayang harusnya berjuang. Itu teori yang dibuat-buat sendiri ya. Secara nyatanya ya, dari sekian tahun saya membaca tarot klien saya, kadang ya memang sayang ya. Tapi sayang tok, berjuangnya nanti dulu. Terlalu banyak pertimbangan. Lebih banyak pertimbangan egonya sendiri, maunya sendiri. Sementara orang ini maunya banyak. Serakah, bisa dikatakan seperti itu. Lanjut ya. Ini 2 saya nggak ambil. Beberapa di sini kalau kamu pasangan sahnya teman-teman. Kalau soal uang masih ngasih ya, saya lihat. Energi dia ke kamu stabil. Di sini bagus sih sebenarnya, walaupun di sini ada kecurangan ya. Terutama di sini yang saya lihat kamu pasangan sahnya ya, yang paling banyak, walaupun nggak semua, itu memang tetap ingin mempertahankan walaupun curang di belakangmu. Intinya seperti itu. Kalau kamu posisinya bukan pasangan sahnya ya, di sini saya melihat dia lebih berat ke pasangan sahnya, mohon maaf ya. Tapi sama kamu masih nafsu. Dan dia sering masih ada kebohongan-kebohongan. Ya, sama kamu. Gitu. Oke. Tapi apakah dia ingin melepaskan kamu enggak? Sekalipun sering lepas ya, ucul, lepas-lepasan atau hilang-hilangan, tapi jatuhnya juga akan kembali ke kamu karena hatinya ada besar untukmu. Oke, itu energi dia ke kamu. Ada yang ingin kalau memang ya kamu adalah orang ketiganya ya, bukan pasangan sahnya. Ada loh di sini keinginan untuk menikahi. Keinginan bisa diwujudkan, bisa tidak. Karena banyak faktor, berbagai faktor. Pastinya faktornya Tuhan, ridhonya Tuhan. Yang jelas di sini, dia mungkin pernah ngomong ingin menikahi kamu, tapi tindakannya nggak ada. Belum terwujud. Lanjut ya. Sekarang saya mau lihat energi dia ke orang lain selain kamu. Untuk perbandingan, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan sebenarnya dia lebih berat ke siapa. Cerita ini bukan karangan saya ya. Kalau kalian sudah sering nonton tarot, kartu yang keluar itu loh kalian tahu artinya apa. Jadi kalau saya bohong kamu pasti tahu. Ya. Dan membaca kartu tarot bukan hanya arti kartu loh ya. Intuisi juga dipakai.
bukan retorika bahasa dan kemampuan untuk menyampaikan kayak penyiar, enggak ya. Aku enggak pinter sih. Tapi saya berusaha untuk bisa menyampaikan sehingga kalian bisa mengerti. Yuk, energi dia ke pihak lain. Wow. Dia juga menyayangi orang lain itu. Ini Empress itu energi istri, energi permaisuri ya kalau dia raja. Ya, kalau memang di sini dia adalah divine feminine. Ya. Orangnya itu punya energi kepada pihak yang lain itu seperti mengayomi. Ada energi saling mengayomi, saling menjaga. Kalau dibandingkan sama kamu, ini lebih banyak nafsunya. Semoga di bawah ini nggak lebih baik daripada kamu ya. Tapi kalau saya lihat kok dari kartu pertama, ini juga. Ini Eight of Swords, di sini juga Eight of Swords. Orang ini yang jelas tidak bisa meninggalkan pihak lain itu. Karena butuh kasih sayangnya, butuh. Ini energi-energi melayani. Oke. Kalau dibandingkan sama kamu, lebih berat loh. Artinya hubungan mereka itu lebih berat, ya. Dia sama orang lain itu hubungannya lebih berat dan melelahkan. Oke. Kalau sama kamu enggak. Saya yang lelah Bunda, ya enggak tahu lagi, ya. Dianya enggak. Lanjut ya. Oke. Naik. Saya melihat orang ini kepada pihak lain itu seperti terutama dalam hal uang, teman-teman. Itu sendiri-sendiri ya. Mungkin kamu pikir kalau dia sama yang sana ya, itu royal ya Bunda ya. Saya lihat nggak begitu juga, seperlunya juga. Energi dia ini kepada orang lain, kayaknya kalau soal keharmonisasian ya, lebih besar ke kamu. Lanjut. Dia malah sikapnya sama orang lain ini lebih kepada kalau ada butuhnya. Kalau sama kamu malah kelihatannya lebih ngebet, walaupun usahanya kalau dari sudut pandang kamu mungkin kurang ya. Ya tapi lah masih lumayan daripada yang di bawah ini. Lanjut ya. Terlalu banyak. Page of Wands ini ya. Hierophant. Sekalipun pihak lain itu adalah pasangan sahnya, ya. Kalau kamu orang ketiganya atau dia adalah orang ketiga kamu. Dia di sini berat sama hubungan pernikahan atau orang lamanya atau pasangan sahnya lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi banyak hal itu yang kayak kurang menyatu gitu loh. Baik itu secara uang ya, maksudnya materi sama ini effortnya, mungkin perhatiannya. Oke lanjut ya. Devil. Malah di bawah ini malah kok sering marah-marah ya. Energinya ada banyak kemarahan. Tapi tak ingin melepaskan. Saya melihat ya, di bawah ini kayaknya pelit gitu loh. Pelit. Dia di bawah ke orang yang pihak lain ini kok kayaknya pelit ya. Tapi kamu sesuaikan ya, bisa cocok, bisa enggak, bisa malah kebalik-balik. Kamu ambil yang cocok aja.
Oke. Kalau usaha ya. Lampuku ini aneh, bisa tambah terang, bisa redup-redup sendiri. Nggak saya sentuh. Saya lihat ini energi dia. Kalau ke orang ini, yang orang pihak lain ini, kayak lebih ya begitu saja ya, datar-datar saja. Tapi ke kamu itu lebih bergejolak walaupun terkadang usahanya kurang. Jadi kayaknya lebih besar ke kamu. Gitu. Lanjutnya. Kemudian apa sih yang dia harapkan dalam cinta bersegi ini? Maunya dia apa? Milih salah satu ya, atau ya jalani saja semua ya, atau nggak mau tahu gitu ya, nggak tahulah gitu ya. Mungkin karena terlanjur keceblung itu kejegur apa ya, nyemplung gitu. Coba saya mau lihat ya, keinginan dia atau harapan mau dibawa kemana hubungan bersama kamu ya, yang atas. Kalau yang bawah bersama orang lain. Coba saya mau ambil satu-satu. Ke kamu dulu ya. Engagement. Ini tentang ikatan. Saya lihat. Teman-teman, maunya sama kamu tetap menyatu. Kamu nggak bisa lepas. Dia akan menggoda dan menarikmu lagi. Meyakinkan kamu untuk tetap berada di dalam hubungan ini. Karena chemistry dia merasa sama kamu besar. Saya lihat yang di bawah. Kepada pihak lain. Apa maunya dia? New love. True love. Sama. Di bawah juga berat. Ya. Sekalinya pisah atau kisruh atau putus ya, selalu ada pembaharuan. New love sama reconciliation, kembali dan kembali lagi. Karena yang bawah dia juga cinta. Walaupun mungkin ya situasi kondisinya tidak seperti yang di kamu. Jadi orang ini mau semuanya. Nah, kok enak bunda? Ya jangan mau. Kecuali kamu mau ya. Ya terserah. Kalau nggak mau, saya mau nggak mau. Ya jangan mau. Ya sudahi. Kecuali kalau memang ini pasangan sah kamu, mau nggak mau, ya. Bagaimana kamu ambil jalan tengahnya sama dia itu. Tapi berpisah bukan satu-satunya solusi. Karena perpisahan adalah memisahkan sesuatu yang sudah disatukan. Kita memohon disatukan oleh Tuhan, ya. Tapi kita kemudian memisahkan gitu saja. Paham ya maksud saya? Jadi perlu pertimbangan, perlu nggak segampang itu, ya. Mungkin kalau soal pernikahan ya, kalian bisa sharing ke mohon petunjuknya semesta, minta pendapat atau saran-saran dari pemuka agama ya. Jangan dari tarot ya. Tarot baca energi dok. Iya lek bener. Kalau salah ya, walaupun personal reading. Itu ya. Dan kalau saya kira ya lebih baik ke pemuka agama karena permasalahan rumah tangga itu sebenarnya aib ya, termasuk aib kita juga gitu. Itu sih ya. Tapi kalau bukan rumah tangga ya, kalau kamu memang
butuh dia, nggak apa-apa sudah bunda, mau diduakan, ditigakan ya, karena saya terlanjur cinta. Ya sudah, berarti harus siap dengan resiko sama konsekuensinya dong, ya kan? Nggak boleh banyak sambat atau mengeluh, ya kan tahu resikonya. Itu aja sih. Oke, jangan nggak terima ini dan itu, ya harus terima dong. Kok enak bunda, dia janji ini dan janji itu. Selama kamu berharap janjinya manusia, ya siap-siap kecewa, itu aja wis. Pesan saya ya. Apa yang saya sampaikan bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Saya juga manusia biasa yang cuman bisa menyampaikan berdasarkan pengalaman hidup saya ya. Dan saya nggak pinter sama sekali. Bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Ambil yang positif aja ya. Kalau apa yang saya sampaikan bagi kamu adalah negatif, nggak usah didengerin. Oke. Sekarang kalau pesannya semesta apa? Ini juga bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Lu cepet deh. Imagine all unwanted though dissolving into light, creating room for a new opportunities and possibilities for your life. Teman-teman bayangkan, gini, mungkin tidak semuanya yang kau inginkan itu atau harapan kamu itu bisa terwujud. Kalau harapan kamu tidak bisa diwujudkan bersama si dia, atau dia tidak bisa mewujudkan harapan kamu, ya wujudkan sendiri. Kamu yang buka kesempatan untuk dirimu sendiri. Kamu yang membuat kemungkinan-kemungkinan, termasuk kemungkinan kamu bisa bahagia tanpa dirinya. Ya wujudkan sendiri. Jangan tergantung dia. Oke. Itu. Jadi intinya kamu tegas. Kalau mau melangkah harus siap sama konsekuensinya, itu aja. Kalau nggak siap nggak usah melangkah. Mending diem dulu sambil merenung. Oke? Jadi itu adalah bacaan general umum rame-rame masal banyak orang ini. Ya. Ambil yang positif, ambil yang cocok-cocok saja untuk kamu. Yang nggak cocok abaikan. Kalau semuanya nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang kali ini, ya kan? Dan kalau memang kamu ingin dibacakan gak campur aduk sama energinya orang lain, hanya kamu sendiri, pertanyaan kamu tentang seseorang yang kamu pikirkan, yang kamu tanyakan, itu personal reading, konsultasi pribadi, private reading. Caranya adalah ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin, ya, WA admin, bukan WA saya, ya. Ketiknya daftar tarot saja. Gak usah pakai salam, gak usah pakai emoticon, ya. Itu syaratnya cuman, ya. Daftar tarot. Kirimnya di jam kerja. Bukan kirimnya terserah jam berapapun. Balesnya itu, admin itu balesnya di jam kerja. Jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Gitu, ya. Jadi yang tidak ketik daftar tarot saja ya, daftar tarot ya. Ada yang ditambahin ini dan itu, nggak kebaca karena saat scroll yang dilihat cuman yang daftar tarot, ya. Jadi kalau yang terabaikan atau nggak dibalas, saya sudah menyampaikan loh ya. Ketiknya daftar tarot supaya dibalas. Balasan dari admin dibaca semuanya. Itu tentang rules, semuanya ada di sana. Bagaimana caranya, personal readingnya, pertanyaannya ada berapa? Yang jelas pertanyaannya bebas. Pokoknya jangan yang khayal ya, yang aneh ya, karena ini baca kartu. Ya, bukan bukan CCTV gitu loh. Mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan di dunia ini yang terkait sama energi saja. Dan saya nggak mau ngeramal, ya. Yang ke depan dia akan datang nggak bunda? Dia akan hubungi aku kan? Aku nggak mau, ya. Kalau ingin, ya itu bisa sih dilihat ke energi keinginan, ya. Tapi kalau yang akan datang terjadi, aku tahu kayal, nggak ada yang tahu. Ya, kan namanya juga prediksi, gak prediksian ya. Ini prediksi tapi energi aja ya. Dan ini cuman kertas. Saya mau luruskan untuk yang menganggap tarot itu dewa ya, atau bisa lihat segala sesuatu, atau tarot reader itu sakti ya. Gak ada yang gitu. Lebih ke arah ini adalah media untuk membuka wacana kita. Itu aja. Jadi untuk kalian yang membutuhkan saja, silahkan ketik daftar tarot, kirimkan ke Flori, admin saya.
Nanti akan dibalas di jam kerja, kalian baca semuanya. Kalau kalian baca semuanya, kalian pasti tahu syaratnya supaya bisa ketemu saya langsung ya untuk pembacaan tarot dan kalian lihat kartunya. Itu. Oke. Jadi teman-teman, itu saja saya kira pembacaan hari ini. Semoga bacaan kali ini bisa manfaat positif untuk kamu sehingga menjadi berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Saya hari ini nggak ambil inisial, kayaknya juga nggak begitu manfaat ya. Nggak banyak juga yang suka saya kira. Tahu dari mana Bunda? Tahu dari komentar ya. Saya kira itu aja ya. Semoga kalian suka dengan bacaan saya, dan yang belum subscribe, belum follow bisa subscribe ataupun follow. Sampai ketemu di video saya yang lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.